بسم الله الرحمن الرحيم Al-Babur Rabi, bab yang keempat, fil qada'i was-siyamil mustahab wa man yukrahu wa yukrahu minas siyam, tentang qada puasa dan puasa yang sunnah serta puasa yang makruh dan yang haram. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita, insyaallah. Semoga Allah berikan pertolongan, kita bisa menyelesaikan bab keempat ini di pertemuan ini. Bab keempat ini terdiri dari 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama tentang qada puasa. Permasalahan yang kedua tentang puasa-puasa sunnah. Permasalahan yang ketiga tentang puasa yang makruh dan puasa yang haram. Kita masuk. Wa fi masail, dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula qada'us siyami. Permasalahan yang pertama tentang qada puasa. Maksudnya qada puasa Ramadan. Qalu hafizahullah ta'ala, idza aftara al-muslimu yawman min Ramadan bi ghairi udhrin wajaba alaihi an yatuba ila Allah wa yastaghfiruh. Apabila seorang muslim berbuka 1 hari, yaitu tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, atau dia sempat puasa tapi sebelum masuk maghrib dia berbuka tanpa uzur, maka wajib baginya untuk bertobat kepada Allah dan memohon ampun atas dosanya tersebut. Li'anna dzalika jurmun 'azimun wa munkarun kabirun. Karena itu adalah pelanggaran berat dan kemungkaran yang besar. Jadi jemaah sekalian, ini diawali dengan nasihat kepada orang yang berbuka puasa tanpa uzur sebelum waktunya, atau bahkan gak puasa sama sekali. Yang harus dia lakukan pertama, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini adalah dosa yang sangat besar. Karena puasa adalah kewajiban yang agung, salah satu dari rukun Islam. Namun selama dia tidak mengingkari kewajiban puasa, dia tidaklah kafir. Dia pelaku dosa besar, iya, tapi dia masih muslim. Karena meninggalkan puasa bukan termasuk pembatal keislaman. Beda dengan meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat menurut pendapat yang paling kuat, walaupun masih mengakui kewajiban sholat, maka termasuk pembatal keislaman. Jadi aneh kalau ada orang yang puasa tapi nggak sholat. Nggak ada gunanya dia berpuasa. Karena dosa pembatal keislaman menghapuskan amalan. Hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Dan di surat At-Taubah ayat ke-54 Allah menegaskan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi amalan orang-orang yang melakukan kekafiran kepada Allah dan Rasulnya tidak diterima. Jadi nggak ada gunanya puasa tapi nggak sholat. Baik, jadi
meninggalkan puasa dosa besar, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir. Namun kalau dia meninggalkan karena mengingkari kewajiban puasa, atau benci, marah terhadap kewajiban puasa, maka sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat, Islamnya batal. Islamnya batal. Bahkan walau dia puasa nggak ada pengaruh, tetap Islamnya batal walau dia puasa. Jadi kalau dia sekedar meninggalkan saja, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Kewajibannya adalah bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Wa yajibu alaihi ma'a taubati wal istighfar al-qada. Dan wajib atasnya bersama dengan taubat dan istighfar melakukan qada, membayar puasanya dengan cara berpuasa biqadri ma aftara ba'da Ramadan, sesuai hari-hari puasa yang dia tinggalkan nanti dilakukan setelah Ramadan. Walaupun di sini juga ada khilaf ulama, ini pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama meninggalkan puasa dengan sengaja wajib qada. Dan ini pendapat yang baik, karena kalau kita katakan enggak wajib qada, taubat saja, nanti bisa jadi orang bermudah-mudahan. Kalau gitu santai sajalah, yang penting taubat saja, enggak usah qada puasa. Jadi ini bisa membuka pintu keburukan bagi orang-orang awam. Maka harus qada. Wa wujubul qada huna 'ala al-fawr 'ala as-sahih min aqwali ahli ilmi. Dan kewajiban qada di sini harus dilakukan segera, langsung setelah tanggal 1 Syawal, setelah masuk 2 Syawal langsung qada. Menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat para ulama. Kenapa? Li'annahu ghairu murakhas lahu fil fitri, sebab dia tidak mendapatkan keringanan untuk berbuka. Beda dengan orang yang punya uzur, dia enggak punya uzur. Maka dia harus segera lakukan langsung. Setelah 1 Syawal tidak boleh berpuasa, 2 Syawal harus langsung dia qada, enggak boleh dia tunda-tunda. Yang boleh ditunda nanti akan kita sebutkan kalau dia meninggalkan karena uzur. Itu pun enggak boleh dia tunda sampai Ramadan berikutnya. Kalau orang meninggalkan puasa tanpa uzur, dia tidak diberi keringanan untuk menunda qada puasa. Harus langsung dia lakukan masuk 2 Syawal. Wal aslu an yu'addiyahu fi waqtihi, dan hukum asal dia harus menunaikan puasa itu pada waktunya. Maka ketika dia tidak menunaikan puasa itu pada waktunya, dia tidak diberi keringanan untuk menunda qada puasa. Baik. Ini tentang orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Amma idza aftara bi udhrin, adapun jika seseorang meninggalkan puasa karena uzur, kahayidin au nifasin au maradin au safarin, seperti karena haid atau nifas atau sakit atau safar, au ghairi dzalika minal a'dzar al-mubiha lil fitri, atau uzur-uzur lain yang membolehkan seseorang itu berbuka, fa innahu yajibu alaihi al-qada, maka wajib atasnya untuk qada. Karena dia tidak berdosa, maka tidak diperintahkan untuk bertobat atau istighfar. Tidak, dia tidak berdosa karena dia punya uzur. Namun wajib dia untuk qada puasanya. Ghaira annahu la yajibu 'alal fawr. Hanya saja dia tidak wajib melakukannya segera. Waktunya panjang, selama 11 bulan. Mulai dari Syawal sampai Sya'ban, sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jadi dia boleh mencicil sesuai kemauan dia. Beda dengan yang meninggalkan puasa tanpa uzur tadi, harus langsung tanggal 2 harus segera langsung dia kerjakan. Artinya kalau dia tunda lagi berarti dia nambah dosa. Kalau dia tinggalkan karena uzur, bal alat tarahi ila Ramadan al-akhar, boleh dia menunda
sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jemaah sekalian, ini disepakati ulama 4 mazhab, boleh orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur untuk menunda qadanya sebelum masuk Ramadan berikutnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, wa dzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah punya hutang puasa Ramadan, maka aku tidak bisa mengqadha puasaku kecuali di bulan Sya'ban. Yang demikian itu karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Aisyah karena kesibukannya berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak sempat qadha puasanya kecuali sudah masuk bulan Sya'ban. Jadi tinggal sebulan lagi mau Ramadan baru beliau qadha. Berdasarkan hadis ini kata para ulama, boleh kalau begitu menunda qadha puasa sampai sebelum Ramadan berikutnya. Tapi bolehnya ini hanya bagi orang yang meninggalkan puasa dengan udzur. Lakin yundab lahu wa yustahabbu ta'jil bil qada, akan tetapi disunnahkan dan dianjurkan baginya untuk bersegera qada. Walaupun boleh dia tunda sampai Sya'ban, namun lebih bagus, lebih afdal dia bersegera untuk mengqadanya. Li'anna fihi isra'an fi ibra'id dhimmah, karena kalau kita bersegera berarti kita cepat melepaskan diri kita dari kewajiban, sehingga kita tidak terjerumus dosa kalau nanti kita tunda-tunda dan masuk ke Ramadan berikutnya. Wali annahu ahwat lil abdi, dan karena itu lebih hati-hati bagi seorang hamba. Wa qad yatra'u lahu ma yamna'uhu minas shaum, karena bisa jadi datang halangan-halangan sehingga dia tidak bisa berpuasa, kamaradin wa nahwihi, seperti karena sakit atau semisalnya. Dia tunda-tunda sampai bulan Sya'ban, begitu masuk bulan Sya'ban kena Covid, nggak bisa qadha puasa, maka lebih baik dipercepat. Walaupun boleh mencicil, tidak masalah, namun dipercepat lebih bagus agar kita segera lepas dari kewajiban kita. Fa in akharahu hatta Ramadan ats-tsani wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi, maka apabila seseorang menundanya sampai Ramadan berikutnya dan dia menundanya karena uzur, ya misalnya ka'anistamarra udhruhu, uzurnya terus berlangsung, misalkan dia masih safar, setahun safar terus, atau sakit, dalam setahun sering sakit, sehingga berlanjut sampai Ramadan berikutnya, fa'alaihil qada ba'da Ramadan ats-tsani, maka wajib atasnya qada setelah Ramadan berikutnya. Jadi tidak masalah. Ramadan kita tahun yang lalu masih ada hutang puasa karena banyak halangan sehingga kita belum bisa mengqadha sampai masuk Ramadan tahun ini, maka tidak mengapa kita qadha setelah Ramadan berikutnya sesuai jumlah hari yang dia tinggalkan. Ada sebagian orang berpendapat, saya belum tahu itu asalnya dari mana, kata mereka kalau sudah sampai Ramadan berikutnya maka qadha puasa di Ramadan tahun lalu akan menjadi 2 kali lipat, harus dibayar 2 kali lipat. Ini saya belum tahu pendapat dari mana, juga belum tahu dalilnya, maka tetap pada asalnya sesuai jumlah hari yang dia tinggalkan. Dan kita nggak berdosa kalau kita punya udzur, cukup qadha. Amma in akharahu ila Ramadan ats-tsani bighairi udhrin, adapun jika dia menunda sampai Ramadan berikutnya tanpa udzur, fa alaihi ma'al qadha it'amu miskin an kulli yaumin, maka bersama dengan qadha wajib atasnya memberi makan setiap satu hari yang dia tunda itu 1 orang miskin. Jadi jika dia punya hutang 5 hari, dia tunda-tunda sampai masuk Ramadan berikutnya belum dia qadha, maka setelah Ramadan berikutnya harus dia qadha 5 hari ditambah memberi makan 5 orang miskin. Dan cara memberi makan sama dengan pembahasan fidyah. 1 orang miskin sebanyak setengah sok,
yaitu bahan makanan pokok kurang lebih 1,5 kg beras. Jadi kewajibannya bertambah kalau dia menunda untuk mengqadha puasanya tanpa udzur. Di samping dia harus qadha, dia juga harus membayar fidyah. Dan yang dia qadha pun tetap, walaupun dia menunda tanpa udzur, yang dia qadha pun tetap harinya 5 hari, ya 5 hari dia qadha, tidak menjadi 10 hari. Tetap dia qadha 5 hari, tapi dia ada tambahan kewajiban, yaitu memberi makan 5 orang miskin kalau dia menunda 5 hari itu tanpa udzur. Iya. Walaupun di sini ada khilaf ulama, dan ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dan juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Dan tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, hanya dari fatwa para sahabat. Dinukil dari para sahabat, dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Abbas dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hanya saja para ulama mengatakan fatwa seperti ini memiliki hukum marfu', artinya tidak mungkin sahabat berfatwa kalau tidak ada dalil yang mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan hanya dari seorang sahabat, dan juga tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Maka insya Allah ini pendapat yang kuat. Adapun Abu Hanifah, termasuk juga Imam Al-Bukhari, dan dikuatkan Syekh Ibnu Utsaimin, tidak ada fidyah, cukup qadha saja. Karena kata mereka yang enggak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Namun untuk lebih hati-hati ya tidak mengapa membayar fidyah. Kalaupun ternyata tidak diwajibkan, maka kita anggaplah sebagai sedekah saja, tidak mengapa. Itu pendapat yang lebih hati-hati bersama dengan qadha, memberi makan orang miskin. Iya. Ini pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat yang cukup kuat serta lebih hati-hati. Baik. Wala yushtaratu fil qada' at-tatabu, dan tidak dipersyaratkan dalam qada itu harus dilakukan berurutan sekaligus semuanya. Bal yasihu mutatabi'an wa mutafarriqan, bahkan sah dilakukan berurutan atau secara terpisah, dicicil, tidak mengapa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar lalu dia berbuka, maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain setelah Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183. Falam yashtarit subhanah fi hadhil ayyam at-tatabu, maka Allah tidak mensyaratkan dalam ayat ini untuk mengqadha dengan cara hari-harinya itu berurutan. Allah tidak mempersyaratkan. Walau kana syartan labayyanahu subhanahu wa ta'ala, andaikan itu syarat, tentu Allah akan menjelaskan kepada kita. Jadi tidak mengapa mengqadha dengan cara dicicil, dengan syarat tidak sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa ada udzur. Jika masuk Ramadan berikutnya, berarti itu kesalahan, harus taubat. Kalau tanpa udzur, di samping harus taubat, tentu harus qadha sesuai hari-hari yang dia tinggalkan, tidak menjadi 2 kali lipat, ditambah dengan bayar fidyah, yaitu setiap 1 hari puasa yang dia tunda 1 orang miskin. Baik, inilah selesai permasalahan tentang qadha.